wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Yuwan dan Putri Saputra absen 29. Saya Fariesa Zivanka Sangsabila dari absen 26. Saya Devano Henry Santoso absen 07. Saya Maulana Dian Putra dari absen 18. Ini akan melakukan wawancara kepada salah satu pegawai Indomaret untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Permisi Kak, namanya siapa? Ya, nama saya Widi. Umur berapa kalau boleh tahu? Umurnya 27 tahun. Sudah berapa lama kerja di sini? Kerja di Indomaret mulai tahun 2016 sampai sekarang sekitar 9 tahun. Ceritakan pengalaman kakak di Indomaret sebagai pegawai. Sebagai pegawai, pengalamannya kerja di Indomaret itu menyenangkan ya, seru karena setiap hari kita bertemu dengan banyak pelanggan, lebih dari 200 pelanggan setiap harinya dengan berbagai tipe pelanggan yang berbeda-beda dan bermacam-macam ya tentunya. Kemudian bekerja di Indomaret itu harus dengan cinta, ceria, melayani, semangat, berprestasi. Apakah kakak pernah menghadapi pelanggan yang marah atau komplain? Ya pernah. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama ketika ada komplain atau konsumen yang marah, kita sebagai karyawan harus mendengarkan dulu keluhannya, komplain tentang apa, kemudian kita memberikan solusi dan arahan. Kemudian menanyakan kembali kepada konsumen apakah konsumen sudah puas dengan apa yang kita berikan solusinya tersebut. Bagaimana cara kakak menjaga kebersihan dan kerapian? Ya, untuk menjaga kebersihan, misalnya kebersihan rak ya, kita setiap hari itu ada namanya PJR, penjadwalan jadwal rak. Jadi setiap hari kita sebagai karyawan di sini punya tanggung jawab rak masing-masing untuk membersihkan. Kemudian untuk kebersihan area toko, dalam toko maupun luar toko, kita kita cek selalu ya, seperti halaman toko, katakanlah kita ngecek 1 jam sekali kebersihannya. Kemudian kalau kerapian barang setiap jam atau setiap detik kalau nggak ada konsumen, ya kita melakukan kerapian barang yang ada di toko ini. Bagaimana Anda memastikan ketelitian dalam menghitung uang kembalian? Ya, dalam uang kembalian kan kita kan sistemnya kan pakai pos kasir ya Kak. Jadi kan di situ kan udah terinput berapa jumlah nominal yang kita terima, itu kita cek dulu. Kemudian kita input di komputer, nanti kan muncul sendiri Kak kembaliannya. Jadi kita kecek saat kita nerima dan saat kita mengembalikan uang kembalian juga kita cek lagi. Mengapa Anda tertarik bekerja di Indomaret? Saya kan bekerja di Indomaret itu sejak tahun 2016 ya, sejak lulus SMA. Sebenarnya awalnya itu cuma iseng, pengen punya kerjaan. Setelah lulus sekolah, saya mencoba mendaftarkan diri bekerja di Indomaret dan kemudian bisa bekerja di sini. Banyak hal yang sudah saya lalui selama 9 tahun ini dan saya merasakan semua pekerjaan memang ada plus minusnya. Jadi kalau ditanya mengapa saya tertarik bekerja di Indomaret, karena saya sudah bekerja di sini sudah lama selama 9 tahun. Jadi menurut saya dengan perusahaan Indomaret ini merupakan perusahaan retail terbesar di Indonesia ya. Banyak sekali cabang-cabangnya, jadi saya merasa bangga menjadi bagian dari Indomaret. Apa tantangan terbesar Anda ketika bekerja di Indomaret? Tantangan terbesar bekerja di Indomaret salah satunya adalah menanggulangi kehilangan barang. Mungkin adik-adik kan bertanya, apa sih kehilangan barang itu? Kayak kita kan bekerja di sini kan banyak nih barangnya. Lah sebanyak ini itu kita itu punya tanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di sini. Jika ada kurang atau lebih itu kita tanggung jawab. Lah ya itu tantangan terbesar yang menurut saya sebagai karyawan ya. Sebagai karyawan Indomaret buat apa? Buat menanggulangi kehilangan barang. Yang kedua, tantangan terbesarnya adalah menghadapi konsumen. Kan kita setiap hari ketemu orang, banyak konsumen dengan berbagai macam. Tapi ya itu tadi, kita sebagai pelayan masyarakat di sini, Indomaret memberikan pelayanan dan kepuasan kepada konsumen, jadi kita harus melayani dengan cinta, ceria, melayani, semangat, berprestasi. Apakah ada pelatihan khusus? Tentu ya, di perusahaan Indomaret ini sebelum kita masuk, sebelum kita bekerja dan sebelum kita dinyatakan menjadi karyawan, kita ada pelatihannya dulu, ada trainingnya lah istilahnya. Dulu zaman saya 2016 itu selama 2 minggu training dan selama 1 bulan
seperti kayak anak magang gitu, pakai baju putih, bawaan Levi's, bekerja mencoba menjadi karyawan, cuma tetap kita digaji. Pelatihannya ya selama di kantor itu selama 2 minggu ya. Kita dilatih untuk bagaimana cara menghadapi konsumen, bagaimana cara kita melayani konsumen, bagaimana ketika konsumen itu komplain, bertanya, atau kesusahan untuk mencari barang, bagaimana kita menanggulangi barang datang, barang hilang, dan maupun kerapian barang yang ada di toko. Banyak pelatihan khusus, sebenarnya enggak hanya itu saja, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ada di Indomaret. Tentunya semakin berkembangnya zaman, semakin majunya ini ya, di Indomaret kan sekarang kalian tahu kan ada jual kayak kopi, donat, sosis, dan lain-lain. Semua itu ada pelatihannya. Kita itu dilatih untuk menangani produk khusus. Seperti itu tadi, ada donat, siomay, sosis bakar, buah, dan banyak lagi. Jadi pasti ada pelatihan khusus. Bagaimana sistem shift? Shift di Indomaret itu ada, kalau di Indomaret sini ya, khususnya di Raya Menganti Karanturi ada 2 shift. Yang pertama shift 1 jam 6 sampai jam 3 sore, shift 2-nya jam 3 sampai jam 11 malam. Tapi beda Indomaret juga beda, ada yang 24 jam, itu ada 3 sistem shift. Dan semua itu dibuat oleh sistem shiftnya, jadwal penjadwalan dibuat oleh kepala toko masing-masing di setiap toko Indomaret. Apa strategi yang digunakan untuk menarik pelanggan? Strategi yang digunakan untuk menarik pelanggan ya. Yang pertama, kita sebagai pegawai, khususnya pada saat kita di kasir, kita harus cerewet, kita harus banyak memberikan informasi mengenai promosi, memberikan penawaran yang terbaik, kemudian memberikan sarana-sarana di rak-rak toko. Di rak-rak toko dipasang sarana atau POP, gambar promosi, sehingga kan nanti konsumen tertarik, oh ada gambarnya nih, ada promo gitu. Atau mungkin kita bisa posting di sosial media kita, karena sekarang kan apa-apa itu tentang sosial media ya. Jadi kita posting di sosial media sehingga nanti konsumen tertarik untuk datang ke toko kita. Bagaimana kerjasama antar pegawai di sini? Kerjasama di sini ya tentunya awal-awal ya kita perlu beradaptasi antar pegawai. Setiap toko kan berbeda-beda ya jumlah pegawainya. Misalnya kayak di sini di Raya Menganti Karanturi ini pegawainya ada 5. Dan kita saling membantu satu sama lain. Chemistry-nya itu dibangun ketika kita ketemu di pertukaran shift, di shift 1 dan 2. Ketika itu kita bergurau, bercandaria, tapi ya tetap nanti kita saat bekerja kita juga fokus. Untuk kerjasama ya tergantung dari pribadi masing-masing dan kesadaran masing-masing ya. Tentunya di Indomaret ini pribadinya itu harus pribadi yang mau bekerja sama, loyalitas tinggi, dan peduli satu sama lain. Terutama peduli juga terhadap toko yang ditempati. Apa sikap yang menurut Anda paling penting dimiliki seorang kasir? Iya, sepengalaman saya ya sebagai kasir dulu selama 2,5 tahun, 2016 sampai 2018 saya itu sebagai kasir di Indomaret. Menurut saya pengalaman yang harus menurut saya yang harus dimiliki oleh seorang kasir yang pertama adalah ramah, senyum, salam sapa terhadap konsumen. Tidak boleh terlalu memasang wajah yang cuek atau jutek, karena kan kita kan melayani ya, sebagai kasir kan tombaknya Indomaret nih, yang paling depan, garda terdepan dari sebuah toko. Jadi kita harus ramah kepada konsumen, tidak boleh cuek atau tidak boleh sensitif. Jika ditanya apa-apa tidak boleh marah, dikomplain pun kita juga harus tetap legowo, harus pribadi-pribadi yang baik-baik lah. Intinya kita bekerja itu kan harus profesional dulu. Jadi kalau misalnya nih saya itu loh cuek orangnya. Oh tapi kalau kerja kamu jangan cuek. Karena itu adalah sebuah profesionalitas dalam bekerja. Apa harapan Anda ke depannya dengan pekerjaan ini? Ya, harapan saya untuk saat ini ya, untuk pekerjaan yang saya miliki sekarang, kan saya bukan lagi di usia yang muda ya. Saya udah 27 tahun, saya sudah berkeluarga dan saya sudah punya anak. Jadi saya ingin
bekerja dengan sepenuh hati di sini. Dengan jabatan saya sekarang bisa memungkinkan untuk naik jabatan lagi, mungkin sekelas supervisor, manajer dan lainnya. Karena di Indomaret ini kan punya jenjang karir yang bagus ya. Semakin lama kita bekerja di Indomaret, nanti semakin tinggi juga job class kita dan semakin tinggi juga jenjang karirnya itu ada gitu. Jadi kita itu nggak hanya stuck di kasir atau sebagai pramuniaga saja. Jadi contohnya kalau sekarang ini ya, saya kan sekarang sudah menjadi kepala toko di sini. Selama saya 9 tahun kan saya sudah melewati tangganya pekerjaan di Indomaret, mulai dari kasir, store junior leader, store senior leader, sampai sekarang menjadi chief of store ya, atau biasa disebut dengan kepala toko. Jadi harapan saya kedepannya bisa meluruskan jenjang karir saya sebagai supervisor, manager, ataupun sebagai deputy branch managernya Indomaret. Penghargaan atau apresiasi yang biasanya diberikan kepada pegawai berprestasi. Untuk apresiasi yang diberikan tentunya banyak ya macamnya, banyak prestasi yang perlu kita kejar di Indomaret, banyak aspek dan banyak poin. Misal ya pastinya apresiasi tersebut berupa misal uang, pasti ada tambahan dari kayak dapat insentif itu dari poin-poin yang kita bisa capai gitu. Banyak aspek, soalnya tidak hanya berprestasi itu banyak macamnya. Dan setiap job class itu punya berbeda-beda kelas lah intinya. Misalnya kalau kepala toko ini ada berprestasi sebagai kepala toko kuat contohnya. Kalau supervisor menjadi supervisor yang teladan. Kalau manajer jadi manajer andalan. Lah itu banyak poin-poin yang berbeda, dan apresiasinya kalau di Indomaret selalu bentuknya berupa uang atau jalan-jalan kayak liburan gratis ke Jakarta atau ke Ancol seperti itu. Jadi apresiasinya tetap berupa uang dan jalan-jalan itu aja. Terima kasih Kak sudah mau diwawancari oleh kami. Ya, sama-sama. Semoga kalian sukses ya ke depannya. Ini 다음에 또 만나